Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video ini kita akan menyelami perjalanan panjang perbankan syariah di Indonesia, mulai dari konsep dasarnya, bagaimana praktiknya berjalan, perkembangan infrastrukturnya di era digital, sampai peran lembaga-lembaga besar seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam mengawasi serta mengembangkannya. Saya juga akan menyinggung inisiatif-inisiatif penting Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah dan melihat lebih dalam tantangan serta peluang masa depan industri keuangan syariah di Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan global dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Karena itu, video ini bukan hanya cocok untuk mahasiswa ekonomi, pelajar perbankan syariah, atau pelaku industri, tapi juga buat kamu yang sekadar ingin memahami sebenarnya apa sih keunggulan sistem syariah, kenapa makin banyak orang yang mulai meliriknya, dan bagaimana masa depan keuangan syariah di Indonesia. Yuk kita mulai perjalanan ini dari fondasi yang paling dasar, apa itu sebenarnya keuangan dan perbankan syariah, dan kenapa ia diciptakan. Siap? Mari kita mulai pembahasannya. Jadi teman-teman, pertama-tama kita akan membahas dasar-dasar teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, keuangan syariah itu lahir dari prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan manusia dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Berbeda dari sistem keuangan konvensional yang murni berorientasi pada keuntungan. Sistem keuangan syariah itu dibangun di atas nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya bukan hanya profit, tetapi maslahah atau kemanfaatan bagi masyarakat. 3 prinsip utama menjadi pondasi, yaitu yang pertama adalah larangan riba. Riba itu dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena memberi keuntungan tanpa usaha dan tanpa risiko. Bunga dalam pinjaman membuat salah satu pihak itu menanggung beban lebih besar, sementara pihak lain itu tuh menikmati pertambahan harta tanpa keterlibatan dalam aktivitas produktif. Larangan riba itu bertujuan memastikan bahwa semua keuntungan itu berasal dari aktivitas ekonomi yang nyata. Yang kedua yaitu larangan gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad. Sistem syariah menuntut kejelasan terkait objek transaksi, nilai, waktu, risiko, dan hak-hak tiap pihak. Larangan ini menjaga transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak karena informasi yang tidak seimbang. Yang ketiga, larangan masyir. Masyir berarti perjudian atau spekulasi. Nah, transaksi yang mengandalkan keberuntungan atau ketidakjelasan tanpa aktivitas produktif itu dilarang. Hal ini mencegah bubble ekonomi dan volatilitas tidak sehat yang sering muncul dari spekulasi yang berlebihan. Yang keempat, orientasi keadilan dan keberlanjutan. Walaupun keuntungan tetap penting, sistem keuangan syariah itu menekankan keseimbangan kepentingan, terus distribusi risiko yang adil, transaksi yang berkontribusi pada kegiatan real, dan keberlanjutan ekonomi dan sosial. Filosofi ini membentuk basis dari seluruh instrumen, produk, dan praktik perbankan syariah. Salah satu poin terpenting dalam memahami sistem syariah adalah melihat bagaimana ia berbeda dari sistem konvensional. Nah, konvensional itu berorientasi bunga syariah. Nah, kalau sistem konvensional itu berorientasi bunga, kalau syariah itu berorientasi akad dan bagi hasil. Dalam sistem konvensional, uang itu dianggap komoditas yang dapat menghasilkan uang melalui bunga. Dalam syariah, uang hanyalah alat tukar, bukan komoditas. Keuntungan baru boleh muncul bila ada transaksi real atau aktivitas usaha. Terus risiko dibagi, bukan dialihkan sepenuhnya.
Bank syariah dan nasabah itu berbagi risiko sesuai akad. Ini tuh berbeda dengan bank konvensional yang melempar risiko tuh kepada debitur, misalnya melalui berbunga dan penalti keterlambatan. Terus, penghindaran spekulasi. Transaksi syariah itu wajib memiliki basis yang nyata, yaitu barang, jasa, atau usaha. Dengan demikian, volatilitas akibat perdagangan spekulatif yang sering menyebabkan krisis dapat diminimkan. Terus, aktivitas harus halal dan juga bermanfaat. Pembiayaan tuh hanya boleh diberikan kepada sektor halal. Aktivitas yang merusak seperti alkohol, judi, senjata ilegal, atau industri destruktif tidak boleh dibiayai. Nah, yang terakhir, ekonomi syariah tuh menciptakan stabilitas jangka panjang. Dengan larangan riba, larangan spekulasi, dan keharusan kegiatan produktif, sistem ini tuh dianggap lebih tahan terhadap gejolak krisis keuangan. Dalam keuangan syariah, kontrak atau akad adalah inti dari transaksi. Setiap instrumen disusun agar ada kejelasan tanggung jawab, risiko dibagi, dan keuntungan tuh berasal dari aktivitas real. 3 instrumen paling populer adalah yang pertama, mudharabah, yaitu pemilik modal itu memberikan dana, pengelola menjalankan usaha. Keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan. Kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali disebabkan kelalaian pengelola. Instrumen ini memperluas akses usaha dan menghindarkan masyarakat dari pinjaman berbunga. Nah, yang kedua itu musyarakah. Semua pihak tuh menyumbangkan modal dan partisipasi dalam risiko dan hasil. Cocok untuk usaha jangka panjang dan mendorong semangat kolaborasi dan kebersamaan. Yang ketiga yaitu ijarah atau sewa. Merupakan kontrak sewa dengan imbalan yang jelas dalam ijarah. Barang tetap milik pemberi sewa dan juga penyewa membayar biaya atas manfaat barang tersebut. Ijarah sering digunakan untuk pembiayaan kendaraan atau produksi atau juga properti. Semua instrumen ini tuh menunjukkan karakter ekonomi syariah dan juga keberlanjutan, keadilan, berbasis aset nyata dan menyeimbangkan risiko. Perbankan syariah itu berkembang menjadi industri modern dengan produk yang hampir sama lengkapnya seperti bank konvensional, tetapi tetap berlandaskan prinsip akad syariah, yaitu yang pertama produk simpanan, tabungan mudharabah, yaitu nasabah sebagai pemilik dana, bank sebagai pengelola, laba dibagi. Nah, terus yang kedua tabungan wadiah, yaitu titipan murni. Bank boleh memberi bonus sukarela. Yang kedua, produk pembiayaan. Nah, beberapa contoh populer yaitu yang pertama murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan. Yang kedua, ijarah, yaitu sewa guna usaha. Dan yang ketiga, istisna, yaitu pembuatan barang pesanan. Sering dipakai untuk konstruksi. Dan yang keempat yaitu mudharabah dan musyarakah, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil. Nah, terus yang ketiga yaitu layanan lain. Bank syariah juga menyediakan seperti transfer uang, jasa penjamin, layanan pembayaran digital, kartu pembiayaan, layanan internasional, bahkan layanan investasi syariah. Dengan produk-produk ini, perbankan syariah tuh mampu beroperasi modern sekaligus mematuhi prinsip agama. Kita masuk ke tantangan dan juga implementasi. Kesadaran dan literasi masyarakat tuh masih rendah. Regulasi tuh belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan industri dan seringkali masih mengacu pada standar konvensional, dan edukasi dan juga sosial menjadi hal krusial. Teknologi adalah pendorong utama pertumbuhan perbankan syariah di era digital. Tanpa digitalisasi, bank syariah tuh akan sulit bersaing. Yang pertama, fintech syariah itu menjadi akselerator industri. Fintech syariah memungkinkan layanan cepat tanpa kantor fisik, pembiayaan mikro ke masyarakat kecil, platform peer-to-peer lending syariah, kemudian pembayaran digital halal, dan juga efisiensi biaya operasional bank. Teknologi membuat layanan syariah itu lebih inklusif.
Yang kedua, studi kasus keberhasilan pembiayaan syariah. Banyak contoh menunjukkan bahwa pembiayaan syariah itu tuh membantu UMKM bangkit, memperluas akses modal ke sektor informal, dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Pembiayaan mikro berbasis mudharabah atau musyarakah itu terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat kecil. Nah, yang ketiga yaitu integrasi syariah dan teknologi menciptakan masa depan baru. Dengan teknologi, audit syariah itu menjadi lebih cepat. Risiko dapat dianalisis lewat AI. Layanan digital syariah dapat menjangkau seluruh Indonesia dan akad dapat ditandatangani secara online dan transaksi itu menjadi lebih transparan. Sekarang kita masuk ke praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, yang pertama, perkembangan historis perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia itu dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Syariah pertama. Pada masa awal, perkembangan industri ini tuh berjalan lambat karena rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya dukungan regulasi, dan jumlah lembaga yang masih sangat terbatas. Namun, memasuki era 2000-an, pertumbuhan tuh mulai meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan yang sesuai prinsip Islam. Terus dukungan pemerintah melalui regulasi khusus perbankan syariah dan ekspansi bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dan juga serta inovasi produk yang semakin variatif. Kini, industri perbankan syariah telah berkembang signifikan, tidak hanya dari jumlah bank, tetapi juga dari sisi kualitas layanan, cakupan produk, teknologi digital, dan daya tarik pasar. Perbankan syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional. Nah, kita masuk ke tantangan terbesar dalam pengembangan perbankan syariah. Yang pertama yaitu tantangan regulasi. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mendukung, sebagian besar aturan keuangan di Indonesia tuh masih berakar pada sistem konvensional. Hal ini menyebabkan inovasi produk syariah tuh sulit dilakukan. Beberapa akad syariah tuh tidak memiliki pendanaan hukum yang jelas. Proses perizinan tuh lebih kompleks karena harus memenuhi standar ganda syariah dan konvensional. Kurangnya harmonisasi regulasi menjadi hambatan besar bagi percepatan industri ini. Nah, yang kedua yaitu persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional itu memiliki jaringan luas, infrastruktur lebih maju, SDM yang lebih berpengalaman, serta nama besar yang sudah lebih dulu dikenal di mata masyarakat. Bank konvensional itu tuh lebih familiar. Akibatnya, perbankan syariah harus bekerja lebih ekstra untuk merebut kepercayaan publik dan menonjolkan keunggulan syariah. Yang ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat itu masih menganggap sistem syariah sebagai sekedar bank tanpa bunga, produk religius yang hanya bagi umat Islam, atau sistem yang lebih rumit dibanding bank konvensional. Padahal teman-teman, perbankan syariah adalah sistem keuangan modern yang menekankan keadilan, berbasis aset, dan minim risiko spekulatif. Rendahnya literasi ini menjadi penghambat utama dalam pertumbuhan nasabah. Kita masuk ke peluang yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki modal yang besar yang sangat strategis. Yang pertama yaitu populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah penduduk muslim terbesar. Jika hanya sebagian kecil saja yang beralih menggunakan produk syariah, pertumbuhan industri ini tuh bisa melesat tajam. Yang kedua, tren halal lifestyle. Generasi muda kini tuh semakin sadar pentingnya makanan halal, investasi halal, traveling halal, dan tentu saja perbankan halal. Tren ini membuka ruang luas bagi perbankan syariah untuk memperluas jangkauan pasar dengan mengintegrasikan layanan ke dalam ekosistem halal nasional. Yang ketiga, dukungan pemerintah.
Pemerintah tuh secara aktif mendorong ekonomi syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Master Plan Ekonomi Syariah Nasional, dan promosi industri yang halal. Peluang ini menjadikan Indonesia salah satu negara dengan potensi terbesar bagi perkembangan bank syariah. Kita masuk ke pentingnya inovasi produk. Inovasi menjadi kunci utama agar perbankan syariah itu tetap relevan dan juga kompetitif. Yang pertama, fintech syariah. Fintech syariah menawarkan kemudahan transaksi digital, pembiayaan mikro yang cepat, platform cashless halal, dan layanan yang bisa diakses masyarakat kecil. Ini membantu menjangkau masyarakat yang belum tersentuh bank. Yang kedua, pembiayaan mikro syariah. Inilah sektor yang sangat berpotensi terutama untuk UMKM, petani, pedagang kecil, dan sektor informal. Pembiayaan syariah memberikan alternatif yang adil tanpa bunga tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi akar rumput. Yang ketiga, instrumen baru. Instrumen seperti sukuk retail, musyarakah mutanakisha, cicilan syariah digital, dan produk investasi halal menjadi daya tarik baru bagi generasi milenial dan juga pekerja muda. Masuk ke peran teknologi dalam mendorong perkembangan. Teknologi adalah motor utama revolusi industri perbankan syariah. Yang pertama, digitalisasi layanan perbankan. Aplikasi mobile banking syariah kini tuh semakin lengkap dengan layanan pembayaran, top up e-wallet, pembiayaan online, simulasi pembiayaan, fitur scan QR, dan integrasi marketplace. Digitalisasi meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat bank syariah lebih kompetitif. Yang kedua, pemanfaatan AI dan Big Data. AI dapat digunakan untuk menilai risiko calon nasabah, menganalisis perilaku keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan transaksi sesuai prinsip syariah secara otomatis. Yang ketiga, sistem pembayaran digital. Kris syariah, mobile payment halal, dan e-money syariah akan menjadi masa transaksi digital umat muslim Indonesia. Tantangan dan SDM. Kurangnya tenaga profesional yang paham syariah dan perbankan itu menjadi hambatan yang besar. Maka pelatihan dan pendidikan menjadi kebutuhan yang mendesak. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke optimalisasi infrastruktur Indonesia. Optimalisasi infrastruktur industri perbankan syariah di era digital. Infrastruktur itu sebagai tulang punggung. Yang pertama, infrastruktur itu sebagai tulang punggung. Infrastruktur IT yang kuat diperlukan agar bank syariah dapat bersaing di dunia digital, meliputi server jaringan cepat, keamanan data, dan sistem yang terintegrasi. Yang kedua, perkembangan digital yang mengubah perilaku nasabah. Nasabah saat ini menginginkan layanan cepat, mudah, aman, dan serba online. Bank syariah tuh harus beradaptasi dengan menyediakan mobile banking dan platform online. Yang ketiga, regulasi terkait infrastruktur. Regulasi yang jelas dari otoritas itu sangat diperlukan untuk menjamin kepatuhan sekaligus fleksibilitas untuk berinovasi. Dan yang keempat, inovasi layanan. Inovasi melalui fintech syariah, integrasi API, dan layanan digital meningkatkan kualitas layanan dan jangkauan pasar. Yang kelima, keamanan dan privasi sebagai prioritas utama. Bank syariah harus menetapkan standar keamanan yang tinggi karena risiko peretasan, pencurian dana, dan fraud semakin meningkat. Yang keenam, kolaborasi dengan fintech. Kolaborasi ini membantu bank syariah mengakses teknologi baru, meminimalisir biaya inovasi, dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Dan yang ketujuh, tantangan optimalisasi. Biaya infrastruktur mahal, adaptasi teknologi yang lambat, dan persaingan ketat dengan bank konvensional yang sudah lebih digital. Oke, sekarang kita masuk ke peran lembaga dan industri pendukung perbankan syariah.
Nah, lembaga pendukung itu sebagai ekosistem yang krusial. Perbankan syariah tidak akan berkembang tanpa lembaga pendukung, seperti lembaga pendidikan, lembaga sertifikasi, lembaga keuangan syariah lain seperti koperasi dan BMT, dan regulasi syariah, serta lembaga pengawas. Pentingnya edukasi dan pelatihan. Literasi masyarakat tuh masih sangat rendah. Lembaga pendidikan dan pelatihan menjadi motor utama peningkatan SDM dan pemahaman masyarakat umum. Terus kita masuk ke inovasi produk. Lembaga pendukung berperan mendorong inovasi, melakukan riset, menstandarkan akad, dan memastikan kepatuhan syariah pada produk baru. Lanjut ke kerjasama internasional. Kolaborasi lintas negara mempercepat transfer teknologi, meningkatkan standar industri, dan menjadi sarana benchmarking. Tantangan yang dihadapi, persaingan konvensional, rendahnya literasi, serta kurangnya koordinasi antara lembaga pendukung. Dan yang terakhir yaitu peran teknologi. Teknologi itu membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, edukasi, dan perluasan akses perbankan syariah. Sekarang kita masuk ke transformasi peran Bank Indonesia setelah Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia menyerahkan sebagian fungsi pengawasannya. Perubahan peran Bank Indonesia. Dari regulator tunggal, kini Bank Indonesia fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan makroprudensial. Terus kebijakan moneter yang lebih fokus. Nah, BI kini dapat fokus pada pengendalian inflasi, suku bunga, stabilitas nilai tukar yang menjadi fondasi ekonomi nasional. Koordinasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Koordinasi ini menjadi faktor penting untuk menjaga konsistensi kebijakan dan memastikan regulasi itu saling mendukung. Nah, terus tantangan baru bagi Bank Indonesia, fintech, digital banking, aset kripto, dan inovasi keuangan modern menuntut Bank Indonesia menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan. Dampak pada sektor perbankan. Bank-bank itu harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Ini menuntut peningkatan kualitas layanan dan manajemen risiko. Dan yang terakhir, peran edukasi publik. Bank Indonesia semakin aktif dalam meningkatkan literasi keuangan karena masyarakat perlu memahami bagaimana Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan industri keuangan bekerja sama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah. Nah, Bank Indonesia atau BI memainkan peran fundamental dalam pembangunan perbankan syariah di Indonesia sebagai lembaga yang berfungsi menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. BI tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak utama yang membantu merancang kebijakan dan strategi pengembangan sektor syariah. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang sangat dinamis dan beragam, BI berupaya memastikan bahwa perbankan syariah mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan inklusi keuangan, dan berpartisipasi aktif dalam diversifikasi sistem keuangan. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan operasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, bebas riba, bebas gharar, dan bebas maisir. Sistem ini mendasarkan hubungan keuangan pada akad-akad yang sesuai hukum Islam seperti murabaha, mudarabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, etika, keterbukaan, dan keadilan menjadi fondasi seluruh aktivitas operasional bank syariah.
Bank Indonesia telah menerbitkan beragam regulasi yang mencakup standar akuntansi syariah, sertifikasi prinsip syariah, pengaturan produk keuangan, dan mekanisme pemodalan hingga tata kelola bank syariah. Tujuan utamanya regulasi ini antara lain memastikan keberlanjutan sektor perbankan syariah, menjaga stabilitas industri agar terhindar dari risiko sistemik, memastikan setiap produk yang ditawarkan sesuai syariah dan transparan, dan memperkuat daya saing bank syariah dibanding bank konvensional. Regulasi-regulasi ini juga membantu bentuk lingkungan usaha yang kondusif bagi lembaga syariah, terutama dalam meminimalkan risiko operasional dan risiko non-kepatuhan. Salah satu faktor penghambat perkembangan perbankan syariah adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah. Oleh karena itu, Bank Indonesia merancang berbagai strategi pemasaran seperti kampanye literasi keuangan syariah, seminar dan workshop edukatif, publikasi materi pengeluaran pengetahuan syariah, dan promosi produk perbankan syariah di berbagai platform digital dan media massa. Inisiatif ini bertujuan membangun citra yang positif, meningkatkan pemahaman, dan memberikan informasi yang benar tentang keunggulan serta mekanisme kerja produk syariah. Nah, edukasi publik ini juga penting agar masyarakat dapat membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional sehingga tercipta transisi yang lebih mudah bagi calon nasabah. Bank Indonesia berinvestasi besar dalam membangun infrastruktur digital, sistem pembayaran, dan teknologi keuangan syariah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses digitalisasi layanan bank syariah, mempermudah transaksi syariah bagi nasabah, dan mendorong interoperabilitas antar lembaga keuangan syariah, serta mendukung pelaporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai standar syariah. Salah satu fokus utama Bank Indonesia adalah memastikan bahwa sistem pembayaran berbasis syariah dapat berjalan optimal dan efisien, sehingga bank syariah mampu bersaing dengan bank konvensional, terutama dalam layanan digital banking. Bank Indonesia mendorong kolaborasi antara bank syariah, bank konvensional, lembaga non-bank, fintech, pemerintah, dan industri pendidikan. Kolaborasi ini bertujuan memperluas akses layanan syariah, memperkuat jejaring bisnis, memfasilitasi pertukaran data dan inovasi, serta meningkatkan efisiensi industri. Kerjasama ini juga memungkinkan pengembangan produk baru, penelitian serta inovasi akademik, dan implementasi teknologi keuangan yang lebih cepat. Kolaborasi lintas sektor menjadi tanda bahwa perbankan syariah itu tidak berkembang secara terisolasi, tetapi menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan nasional. Bank Indonesia itu meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi syariah, dan program pengembangan profesional. Fokusnya adalah menciptakan pekerja yang kompeten di bidang teknis perbankan sekaligus menguasai prinsip syariah. BI memperluas akses pembiayaan syariah bagi UMKM melalui program pendamping dan kebijakan yang memudahkan akses kredit berbasis akad syariah. Langkah ini mendukung pertumbuhan UMKM sebagai motor ekonomi nasional. Kita masuk ke tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia itu mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga syariah dan kebutuhan masyarakat akan produk berbasis etika. Namun perkembangan ini diiringi tantangan besar yang harus dipahami agar industri dapat berkembang berkelanjutan. Instrumen ini dimulai dengan Bank Muamalat pada 1992 yang menjadi tonggak lahirnya sistem perbankan syariah nasional. Setelah itu, perkembangan terjadi melalui pembentukan unit usaha syariah, hadirnya bank syariah baru, dan proses spin-off. Sejarah ini menunjukkan bahwa industri syariah berevolusi dari sektor kecil menjadi bagian penting sistem keuangan nasional.
Perbankan syariah itu berjalan pada prinsip keadilan, transparansi, larangan riba, dan pembagian risiko. Sistem syariah menawarkan model yang lebih stabil karena transaksi berbasis aset nyata, bukan sekedar untuk menghasilkan uang. Prinsip-prinsip ini memberikan ciri khas yang membedakan sektor syariah dan konvensional antara lain yaitu akad yang jelas dan transparan, tidak ada unsur spekulatif, investasi hanya pada sektor halal, pengelolaan dana yang etis dan bertanggung jawab. Prinsip ini pula yang menjadi daya tarik bagi masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Regulasi yang berubah cepat menuntut bank syariah untuk terus beradaptasi. Standar kepatuhan syariah yang ketat memerlukan SDM khusus dan sistem operasional yang lebih terarah. Bank konvensional itu juga lebih mapan dalam jaring teknologi dan variasi produk sehingga bank syariah harus memiliki strategi pemasaran dan inovasi yang lebih kuat. Banyak masyarakat belum memahami mekanisme produk syariah sehingga masih memilih bank konvensional. Keterbatasan dan inovasi produk. Beberapa produk syariah dianggap kurang fleksibel sehingga inovasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah modern. Peluang emas untuk perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, teknologi finansial atau fintech sebagai pengubah permainan. Fintech syariah membantu peluang luar biasa dalam digitalisasi layanan syariah, baik fintech peer-to-peer lending, syariah, dompet digital syariah, hingga sistem pembayaran halal membuka ruang bagi bank syariah untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk di daerah yang terpencil. Meningkatnya kesadaran dan tren gaya hidup syariah, itu meningkatnya tren hijrah, kebutuhan produk halal dan pilihan gaya hidup syariah menjadi faktor pendorong pertumbuhan permintaan. Edukasi yang tepat dapat menciptakan pasar yang semakin besar. Potensi pasar global dan internasional perbankan syariah, industri keuangan syariah di berbagai negara tuh berkembang pesat seperti Malaysia, Oman, Qatar, Turki, dan Unit Emirat Arab. Jadi teman-teman, kesimpulannya pengembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang melibatkan lembaga regulator, industri keuangan, masyarakat, dan pemerintah. Bank Indonesia telah berperan penting dalam membangun fondasi berupa regulasi, infrastruktur, literasi, edukasi, dan kolaborasi lintas lembaga. Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan signifikan seperti regulasi yang adaptif, persaingan yang ketat, serta rendahnya literasi masyarakat. Meskipun demikian, peluang besar itu terbuka, terutama melalui teknologi digital, kesadaran masyarakat yang meningkat, tren global industri halal, dan kebutuhan inovasi produk syariah. Jika tantangan berhasil diatasi, industri perbankan syariah dapat menjadi pilar utama dalam sistem keuangan nasional dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pembahasan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu teman-teman memahami dinamika dan perkembangan keuangan serta perbankan syariah di Indonesia dari berbagai sudut, mulai dari konsep dasar, praktik, infrastruktur, hingga peran lembaga-lembaga penting yang ada di baliknya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama. Kamu juga bisa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar ekonomi, keuangan, dan topik edukatif lainnya di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi teman-teman.